Bagian 31 Kesibukan. Kesibukan kembali datang. Selama bulan Februari gua dan Ares sering meninggalkan Vina sendirian di toko setiap kali ada job di luar. Walau begitu Vina gak pernah merasa keberatan harus sendirian di toko karena dia orangnya gesit jadi gak membuat para pelanggan harus mengantri lama. Hari ini sekitar jam 8 gua dan Ares mulai memperbaiki jaringan di sebuah pabrik yang terletak gak jauh dari toko. Pabrik ini menggunakan jasa kami sebagai teknisi komputer karena mereka gak memiliki teknisi tetap. Komputer-komputer di bagian office pabrik menggunakan spek tinggi karena untuk bagian desain harus memerlukan komputer yang gahar agar bisa menjalankan program dengan lancar. Sekitar 3 jam semua kabel kami ganti dan semua komputer bisa kembali online tanpa harus mengalami disconnect seperti sebelum-sebelumnya. Gua dan Ares memutuskan untuk istirahat sebelum lanjut memperbaiki komputer-komputer yang bermasalah. "Diam Mbak Elo dari tadi," kata gua sambil asik memainkan game di HP, "lagi galau." "Galau kenapa lo?" "Biasa cewek." "Lo suka cewek juga?" "Anjir gua normal, terus galau kenapa lo?" "Gua masih sayang dia tapi dia udah punya yang baru, jadi lo masih sayang mantan gitu?" "Bukan mantan sih, gua aja gak tahu kapan putusnya." "Lah, tanya dong minta kepastian." "Itu dia pengen kayak dulu lagi tapi gak yakin kalau dia masih sayang ama gua." "Tadi lo bilang dia udah punya yang baru kan?" "Rebut lagi." "Gimana cara rebutnya, kalau cowoknya yang sekarang itu bener-bener jauh dari gua?" "Jauh gimana?" "Cowoknya itu ganteng, kaya, pinter, yah pokoknya kalau gua jadi cewek gua juga pasti mau ama dia." Buset ampe segitunya, emang cewek lo siapa?" "Kok gua gak tahu lo udah punya cewek?" "Dia orang jauh kita bukan dipisahin jarak aja tapi kita juga dipisahin tembok besar yang ngehalangin gua buat deketin dia lagi." "Kalau lo gak yakin gitu, mendingan cari cewek lain aja." "Udah, gua sempet deketin beberapa cewek tapi gua masih sayang banget gua sayang banget sama empus." "Cewek lo kucing?" "Gila lo, cewek gua dipanggil empus. Dia itu dulu adik kelas gua waktu SMP, dia suka banget sama kucing jadi dipanggil empus." "Oh gitu gua kira lo gak normal macarin kucing kalau lo pengen rebut dia lagi, coba pakai cara baik-baik." "Udah, tapi tetap aja dia lengket ama bulldognya." "Kalau pakai cara baik-baik gak mempan, coba pakai cara jahat misalnya lo hamilin dia." "Buset gila lo, tapi boleh juga tuh." "Kampret gua bercanda." "Hahaha iya gua juga tahu, lagian gila kalau gua pakai cara itu yang ada bikin masalah panjang." "Nah itu lo tahu ya udah yuk lanjutin gawean dikit lagi." Setelah istirahat sekitar 30 menit kita kembali lanjut memperbaiki komputer-komputer yang bersamalah. Gua dan Ares selalu serius setiap kali bekerja. Kami melupakan HP agar pekerjaan bisa diselesaikan secepatnya. Sekitar jam 15 semua pekerjaan selesai, kami kembali ke toko. Tapi sebelum sampai di toko gua membeli buah-buahan di pinggir jalan karena Vina memesan semangka. Akhir-akhir ini Vina jadi suka semangka. Setelah memarkir mobil di depan toko, gua dan Ares masuk ke dalam. Vina yang lagi asik ngobrol dengan Dian langsung menghampiri gua dan mengambil semangka yang gua tentang di tangan kiri. "Gua, lapar," sindir gua Vina, "hehehe ngidam mas." "Dian, hayo oloh kak, teh Vina udah ngisi aja tuh." "Gua, setan kali yang ngisinya." "Vina, ih mas ngomong jangan ngasal pamali." "Gua, yang ngasal duluan siapa?" "Vina, hehe aku." "Dian, Sugan beneran lagi ngidam." "Vina, enggak lah Yan, nikah aja belum masa udah ngisi." "Dian, kali aja gitu Kak Bobby ngebet." "Gua, udah pada ngawur aja ngomongnya." "Vin buatin kopi dong." "Vina, iya mas." Lalu Vina berjalan naik ke atas untuk membuat kopi. Sekarang tinggal gua dan Dian yang lagi asik makan anggur yang tadi gua beli sedangkan Ares, dia sibuk dengan komputer yang harus diselesaikan hari ini. "Kak hari Minggu antar aku yuk." "Kemana?" "Ke Karawang kak." "Mau ngapain ke Karawang?" "Kakak belum baca cerita yang aku kasih tahu waktu itu ya?" "Belum ada waktu baca." Pantesan, antar aku ya kak." "Ya. Gak mau, kakak mau jalan sama Vina hari Minggu." "Ah kakak, baca dulu deh antar pasti pengen kesana juga." Saat Dian merengek-rengek minta diantar Vina turun dengan segelas kopi di tangannya. Lalu dia meletakkan di meja dan duduk di sebelah gua. "Vina, Dian kenapa cemberut gitu?" "Dian, Kak Bobby ini gak mau nganter." "Vina,
Nganter kemana emangnya Yan? Dian, ke Karawang teh. Vina, bukan gak mau nganter, Mas pasti gak tahu jalan, gua, nah itu alasan utamanya. Dian, bilang ke dari tadi kalau gak tahu jalan. Karena badan terasa lengket gua naik ke lantai atas meninggalkan Vina dan Dian yang masih ngobrolin tempat tadi. Rasanya begitu cape hari ini tapi gua bersyukur karena semakin banyak kerjaan semakin banyak pemasukan. Saat gua membuka pintu kamar mandi, Vina tiba-tiba berdiri di belakang gua dia meminta ikut mandi bareng tapi gua menolak dan buru-buru masuk kamar mandi lalu menguncinya dari dalam. Bagian 32, manis, asam dan pedas. Sebuah hubungan itu seperti rujak. Saat kita senang itu adalah rasa manisnya, saat sedang berduaan di tempat yang menguntungkan itu adalah bagian pedasnya, dan saat terjadi pertengkaran itu adalah bagian asamnya. Entah mood Vina yang jelek atau karena PMS-nya yang gak lancar dia jadi begitu dingin dan sensi, dari pagi dia begitu jutek. Tapi hanya ke gua, ini yang gua benci kalau orang marah tapi lebih milih menutup mulut. Kita harus main tebak-tebakan untuk cari tahu sendiri kesalahan kita itu apa. Sore hari sekitar jam 17 Vina naik ke atas atau lalu beberapa menit kemudian turun dengan beberapa barang yang udah dia kemas. Dia melewati gua begitu aja, tapi sebelum keluar dari pintu gua memegang tangan kirinya untuk menahannya. Mau kemana? Dia memutar badan lalu menatap gua, pulang, jawabnya jutek. Ini rumah kamu. Ini tempat kerja, aku berhenti kerja. Jab dada ini terasa begitu sesak mendengarnya, gua tatap wajahnya. Dengan mata berkaca-kaca, kamu mau marah silahkan, mau mukul silahkan, tapi tolong jangan berhenti kerja, jangan seperti ini. Lanjut gua kemudian. Aku Cape Mas. Kamu bisa istirahat di kamar. Mas gak ngerti juga ya, pernah gak sih Mas mikirin perasaan aku, gua hanya diam. Mas gak ngehargain aku. Kapan Mas gak ngehargain kamu? Kemarin aku minta Mas cariin peliharaan tapi Mas malah bilang di grup itu buat adik. Padahal sebelum Mas posting aku udah posting duluan pakai tag nama FB Mas. Terus kemarin. Pulang ngampus kenapa Mas malah cuekin aku, Mas lebih asik ngobrol sama teman-teman cewek Mas di angkringan. Aku coba tahan Mas, aku coba gak cemburu aku coba sabar diginiin tapi waktu aku buka FB Mas. Sakit Mas bacanya. Emang ada apa di FB Mas? Orang yang selama ini aku anggap baik, yang udah ngenalin aku ke keluarganya sampai ngemalar aku tapi bisa-bisanya manggil sayang ke cewek lain, sampai ngomong mau kenal sama keluarganya. Mas tahu gak sih gimana rasanya? Vina memukul-mukul bahu kanan gua pelan dengan air mata yang udah membasahi pipinya. Sakit Mas, sakit digituin tuh, kata dia kemudian. Ya Allah, Mas ngaku nyari peliharaan buat adik biar dikasih harga diskon, pulang ngampus juga itu ngebahas tugas. Kalau soal inbox di Facebook itu ragil yang pinjam FB Mas. Bodoh, Vina meronta melepaskan tangannya lalu coba membuka pintu tapi sebelum pintu terbuka gua mendekapnya dari belakang. Kamu berhak marah, tapi bukan berarti mau ninggalin Mas kayak gini, Mas jahat, Mas gak ngertiin perasaan aku. Maaf. Mas udah bikin kamu marah, tapi tolong dengerin penjelasan Mas, aku mau pulang, aku pengen nenangin diri. Mas anter. Gak usah, masih ada angkot. Setelah susah payah membujuk akhirnya Vina mau gua antar pulang, tapi sebelum pulang gua parkir mobil di sebuah rumah makan cukup besar dengan tempat parkir yang luas. Selama menunggu makanan Vina masih gak mau bicara, dia sibuk bermain dengan gadgetnya sedangkan gua sibuk memikirkan gimana caranya untuk membuat keadaan kembali seperti semula. Beberapa menit kemudian pesanan datang, walau ini kesukaan gua tapi gua hanya menatap makanan tanpa menyentuhnya. Dimakan dong, kata Vina, masih panas, jawab gua ngasal. Ini sop buah Mas. Gua menaikkan pandangan dan menatap Vina, dia yang tadi begitu dingin. Mendadak berubah jadi seperti biasanya. Mas mau beli rumah, kata gua kemudian, rumah? Itu di toko sama di net juga ada kamar. Itu tempat kerja, Mas pengen punya rumah buat kita, Mas gak mau kamu tidur di tempat kerja. Maaf Mas aku tadi kebawa emosi, gak usah minta maaf, kamu gak salah, tapi aku gak enak udah ngomong gitu, gak apa-apa, habisin makanannya. Sekitar 15 menit sop buah habis, setelah membayar kita kembali melanjutkan perjalanan tapi sebelum sampai di rumahnya Vina meminta gua untuk mutar balik. Dan hanya butuh waktu beberapa menit kita udah kembali ke net.
Setelah membantu memasukkan kembali baju-baju Vina ke dalam lemari, gua duduk di ranjang dengan Vina yang sedang berganti pakaian. Liatinya biasa aja dong, pengen ya, gak tertarik. Wah mas gak normal nih. Kalau dalemannya dilepas baru mas tertarik. Vina tersenyum nakal dengan kedua tangan melepas satu persatu pakaian yang tersisa, lalu tanpa sehelai benang pun dia berjalan dan duduk di pangkuan gua sambil tangan kanannya merangkul gua. Mas cuma bercanda, pakai lagi gigi bajunya, gak mau, mas kudu tanggung jawab. Mas kan gak ngapain-ngapain kamu. Vina menarik tangan kanan gua lalu menyentuhkan di dadanya, sekarang mas udah pegang aku, kata dia kemudian. Karena Dirli yang udah semakin meronta-ronta, buru-buru gua lepaskan tangan walau masih ingin bermain di level 2, gua rebahkan badan di kasur dan menutup wajah dengan bantal. Mas udah dong jangan nutupin pakai bantal gitu, aku udah pakai baju nih. Kata Vina, lalu gua meletakkan bantal di bawah kepala sambil melihat Vina yang tersenyum begitu manis di samping gua. Perlahan gua usap pipinya yang lembut dan mengecup keningnya. Mas gak mau ngerusak kamu, kata gua kemudian lalu Vina kembali tersenyum. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa sampai akhirnya gua lihat Vina tidur lebih duluan, dan gak butuh waktu lama gua pun menyusulnya tidur. Bagian 33, Kentang Crispy. Gak ada masalah, waktu jadi terasa begitu cepat berlalu, tapi yang namanya masalah itu akan selalu datang walau kita gak menginginkannya. Pertengahan bulan Mei, sikap Vina berubah. Dia jadi sering melamun dan kadang gua memergokinya seperti habis nangis, tapi setiap kali gua bertanya dia selalu bilang, gak apa-apa. Hari Sabtu sekitar jam 20, Vina pamit pulang ke rumahnya karena kedua orang tuanya meminta dia untuk pulang. Gua dan Vina duduk di bangku depan rumahnya, kita hanya saling diam. Tak ada kata yang terucap, hanya suara jangkrik yang terdengar. Kamu kenapa? Gua coba beranikan diri bertanya, gak apa-apa mas. Jangan bohong. Aku beneran gak apa-apa. Terus kenapa kamu jadi pendiam gini, perasaan mas aja kali. Bukan perasaan mas, tapi kayak ada yang kurang lihat kamu akhir-akhir ini, kurang gimana sih mas, hidung aku masih nempel kan. Bukan itu, tapi kamu kayak lagi ada masalah, gak kok, aku cuma kecapean aja. Ya udah kalau gitu istirahat Gi. Aku masuk dulu ya, mas hati-hati di jalan. Setelah mengatakan itu Vina masuk ke dalam meninggalkan gua yang masih duduk di luar, ini benar-benar aneh. Biasanya Vina selalu meminta gua untuk nginep atau dia gak bakalan masuk duluan sebelum gua pergi. Sepanjang perjalanan pulang gua terus memikirkan masalah apa yang Vina hadapi sampai dia jadi bersikap aneh seperti ini, gua terus mengingat-ingat kejadian selama 2 bulan terakhir. Tapi gua gak menemukan jawabannya, gua takut kalau gua melakukan kesalahan yang gak gua sadari. Karena masih belum menemukan jawabannya, gua coba tanya ke seseorang yang paling dekat dengan Vina. Sekitar jam 21.10 gua parkir motor di depan rumah Dian, beberapa detik kemudian pintu depan terbuka. Uanya yang mengenakan sarung keluar dengan sesuatu di tangannya. Dian udah tidur bah. Dian udah pulang. Kapan bah kok saya gak tahu ya? Abis kelulusan, tapi dia nitip ini, kata uanya sambil memberikan sebuah kotak dengan bungkus kado bergambar boneka. Ini apa bah? Dian cuma nyuruh abah ngasihin kalau ada kamu kesini. Gua hanya diam sambil memandangi gambar boneka teddy bear yang ada di bungkus kado, gak lama kemudian gua pamit pulang. Sekitar jam 23 gua hanya merebahkan badan di kasur, dari semua pesan yang gua kirim ke Vina dan Dian gak ada satupun balasan. Jari gua terus menggeser ke kiri untuk melihat satu persatu foto-foto yang ada di galeri, gua hentikan jari saat melihat sebuah foto yang diambil saat gua, Vina dan Dian sedang narsis di toko. Dada gua begitu sesak melihat foto ini, di dalam foto ini semua terlihat ceria. Tapi saat ini Vina kehilangan keceriaannya dan Dian, gua takut kalau gak bakalan bisa lihat canda dan tawanya lagi di sini. Gua jadi teringat saat-saat yang kita lalui selama beberapa bulan terakhir, tapi kenapa justru gua lebih memikirkan Dian? Gua coba beberapa kali menelponnya tapi gak diangkat, sepertinya dia udah tidur karena ini hampir tengah malam. Esok harinya, toko tutup seperti biasa karena gua memberi waktu karyawan untuk libur terkecuali warnet yang setiap hari buka 24 jam, tapi gua membayar 2x untuk karyawan yang mau masuk di hari libur.
Sekitar jam 10 gua parkir motor di depan rumah Vina, nyokapnya keluar dan membersihkan gua untuk duduk lalu dia kembali masuk untuk memanggil Vina. Sambil menunggu Vina keluar, gua berjalan ke samping rumah untuk melihat ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Gua duduk di lantai dan mengeluarkan HP dari saku celana, lalu gua mengirim pesan. Baru beberapa detik duduk nyokapnya datang menghampiri gua. Vina masih gak mau keluar dari kamar, tadi ibu bilang ada Mas Haris juga dia gak mau keluar. Itu anak kenapa ya, lagi pada berantem ya? Gak kok bu, dia udah seminggu lebih jadi aneh gitu, coba mas yang suruh dia keluar. Gua bangun dan berjalan mengikuti nyokapnya masuk ke dalam. Tok tok. Vin. Buka dong pintunya, mas pulang aja. Mas bawa dinamit loh entar mas ledakin pintunya, aku lagi gak mau bercanda mas. Kalau gitu buka dong, mas cuma mau bawain kamu makanan. Kamu belum makan dari pagi. Aku gak lapar, buat mas aja, kamu lagi apa sih di dalam? Suaranya menghilang dan berganti jadi isak tangis, aku lagi pengen sendiri. Mas. Ya udah mas tungguin kamu keluar aja kalau gak mau bukain pintu. Gua dan nyokapnya duduk di ruang tengah yang berjarak 3 m dari pintu kamar. Suasana begitu canggung, sampai sekitar 1 jam bokapnya pulang. Ngantri banget cuma nyervis motor juga, kata bokapnya yang baru masuk, ada Mas Haris, Vinanya masih gak mau keluar ya? Tanya dia kemudian, lalu duduk bersama kami di ruang tengah. Iya pak, nelor kali dia di dalam. Bokapnya bangun dan berjalan meninggalkan kami, beberapa detik kemudian dia kembali dengan obeng di tangannya. Saat sedang melihat bokapnya membongkar kunci kamar, ada suara motor berhenti di depan rumah. Gua menoleh ke pintu depan yang masih terbuka, lalu gak lama kemudian seseorang berdiri di depan pintu dengan mengenakan celana jeans pendek dan kaos bergambar kereta. Assalamualaikum, dia mengucapkan salam, waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Setelah mengucapkan salam nyokap Vina langsung mempersilahkan dia masuk. Bagian 34, sebuah jawaban. Nyokap Vina, kirain ibu siapa, Ares, hehe, kenapa itu pintunya? Bokap Vina, Vina dari semalam gak mau keluar kamar, mau bapak bongkar, gua, lama banget loh. Ares, baru bangun gua. Gua, itu Vina kenapa? Lo tau gak? Ares? Ares hanya diam, dia terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan gua. Cerek, akhirnya pintu kamar bisa dibuka. Kami semua syok saat melihat Vina dengan rambut berantakan dan tangan kanan yang mengacungkan sebuah pisau dapur yang tajam. Keluar. Nyokap Vina, astagfirullah, bokap Vina, naa. Nyebut. Gua menatap Ares seorang isyarat, ada apa? Tapi dia hanya diam, gua beranikan diri masuk ke dalam kamar. Keluar mas. Keluar mas. Keluar. Dia terus berteriak meminta gua keluar tapi gua mengabaikan teriak itu dan terus berjalan masuk. Sekarang gua berdiri di hadapannya dengan mata pisau yang hanya berjarak beberapa senti dari wajah gua. Gua sedikit memutar badan dan menatap orang tua Vina dan Ares yang masih berdiri di lawang pintu, tutup mata kalian kalau takut ama darah, kata gua kemudian. Lalu gua kembali menatap Vina, dia benar-benar kusut. Mata merah dan pipi yang masih dibasahi air mata dengan rambut yang berantakan, sepertinya dia gak tidur semalaman. Mas keluar. Vina kembali meminta gua keluar tapi gua genggam pisau itu dengan tangan kiri, semakin erat gua menggenggamnya semakin banyak darah yang menetes. Vina melepas pisaunya dan menutup mulutnya dengan kedua tangan, dia terlihat. Ngeri melihat darah yang terus menetes dari tangan kiri gua. Kalau ada masalah cerita, bukan kayak gini. Vina masih diam, gua lempar pisau yang masih digenggam ke atas ranjang. Kamu kenapa? Jawab. Aku takut, jawab dia terbata-bata, takut kenapa? Aku bingung mas, emang masalahnya apa? Aku hamil mas, kata dia dengan suara pelah, apa kamu bilang? Aku hamil mas, aku hamil, jangan bercanda kamu. Vina diam dan menatap gua, air matanya yang sempat reda kini kembali. Membasahi pipinya lalu dia memberikan sebuah tespek. Tangan kanan gua gemetar memegang tespek yang Vina berikan, rasanya gak percaya melihat hasilnya karena selama ini gua gak pernah menidurinya.
Bahkan selama beberapa bulan terakhir kita gak pernah melakukan hal-hal yang beresiko seperti ini. Gak mungkin, ini gak mungkin, kita emang sering tidur bareng tapi kita gak pernah ngelakuinnya. Aku beneran hamil Mas, tapi Mas gak harus tanggung jawab. Mas ini tunangan kamu, kalau kamu kenapa-napa ya Mas yang harus tanggung jawab, tapi aku hamil bukan sama Mas. Gua menengok ke belakang, kedua orang tua Vina terlihat syok. Ares berjalan ke arah kami dengan mata berkaca-kaca. Pus, tolong jelasin semuanya, kata Ares sambil mengusap-usap rambut Vina. Pus, empus. Hardik gua sambil mencengkram kerah baju Ares. Jadi yang pernah lo ceritain itu Vina. Maksudnya apa ini? Teriak gua di depan wajahnya. Ares hanya diam, dia terlihat ketakutan. Jawab. Ares yang masih diam membuat emosi gua semakin meluap. Bag. Bag. Gua memukul wajahnya dengan tangan kanan sekeras-kerasannya, ngomong. Kedua orang tua Vina coba menenangkan gua, tapi gua gak mempedulikannya. Gua terus mencengkram kerah baju Ares. Lo tahu dia tunangan gua, lo tahu kita mau mariat, kenapa lo lakuin ini? Jawab. Kenapa? Gua terus memberikan pertanyaan dengan tangan-tangan kanan siap memberikan pukulan. Jangan Mas. Tolong, dengerin dulu, Vina coba menenangkan gua sambil kedua tangannya memegangi tangan kanan gua. Setelah emosi sedikit turun, gua lepas kerah baju Ares dan coba memberikannya kesempatan menjelaskan. Ares menarik napas panjang dan menghembuskannya, lalu kepalanya sedikit menunduk. Ares, Vina emang empus yang pernah gua ceritain. Gua, tapi Vina bilang dia sekolah di Bogor. Ares, waktu SD di sini, tapi SMP-nya di Jawa, lulus SMP baru dia ke sini lagi buat lanjutin SMA. Gua, kenapa lo gak bilang dari awal? Ares, gua sama Vina emang pacaran dari SMP, kita gak pernah putus tapi waktu lihat lo tiap hari cuma ngelamun di net gua minta Vina buat bantu lo move on. Gua, jadi ini semua cuma permainan kalian? Ares, enggak Har, kita gak ada maksud mainin perasaan lo. Gua nyuruh Vina buat kasih lo perhatian, biar lo gak ngerasa kesepian. Gua, itu sama aja mainin perasaan gua. Ares, sumpah Har, kita gak ada maksud mainin perasaan lo. Vina awalnya emang cuma pengen bantu lo move on tapi dia malah jadi beneran suka sama lo, dia malah udah gak nganggep gua cowoknya lagi. Dia lupa tujuan awal kita itu apa. Gua, gak gini juga caranya Res, harusnya lo bilang dari awal, lo bisa bilang baik-baik gak harus pakai ngehamilin Vina kayak gini. Gua pasti bakalan lepasin Vina buat lo. Vina dan Ares serentak menatap gua, mereka terlihat kaget mendengar pernyataan gua. Ares, lo pernah bilang kalau gak bisa rebut empus baik-baik, coba pakai cara jahat, tapi gua bukan orang jahat Har. Gua gak hamilin dia. Gua, lo mau bilang ini anak gua? Emosi gua kembali naik. Vina kembali coba menenangkan gua, dia menurunkan tangan kanan gua yang siap memberikan pukulan. Mas, yang diomongin Bang Ares benar. Aku sayang Mas, aku juga sayang Ares. Tapi ini bukan anak kalian. Dari semua yang kita lalui sejauh ini, gua seakan gak percaya dengan semua ini. Ternyata ada orang lain di hati Vina. Ada orang yang lebih dulu dan lebih awal berada di sana, tapi kalau bukan anak gua atau Ares itu anak siapa? Mata ini tak tertahankan lagi, Vina menyeka air mata gua yang mulai turun, terus itu anak siapa? Tanya gua kemudian. Waktu bulan Februari, aku pernah bohong sama Mas. Aku bilang mau nyari buku padahal aku ke mall bukan nyari buku tapi ketemuan. Sama siapa? Mana orangnya? Bentar Mas, aku jelasin dulu. Namanya Sigit dia dokter gigi. Abis ketemuan dia ngajak aku ke rumahnya di Jakarta, dia orangnya ramah jadi aku mau aja ikut. Waktu sampai di sana kita cuma ngobrol sambil makan-makan tapi abis itu aku langsung gak inget apa-apa, aku tahu-tahu bangun udah gak pakai apa-apa. Aku gak tahu gimana caranya ngejelasin ke Mas, gimana caranya ngejelasin ke orang tua aku kalau sampai aku hamil. Aku bingung Mas ngejelasin sama orang tua Mas yang udah baik banget sama aku tapi akunya kayak gini. Aku gak pantas buat Mas. Gua selalu berpikir Vina orang baik, dia layak menjadi istri dan gua begitu yakin udah sangat mengenalnya.
Tapi ternyata walau setiap hari bertemu dan tinggal di tempat yang sama, gua masih belum tahu banyak hal tentangnya. Terlebih masa lalunya yang gua sendiri gak mau mengungkitnya, tapi justru ternyata kalau gua tahu masa lalunya mungkin semua takkan seperti ini. Mungkin gua yang terlalu sibuk atau terlalu percaya sampai gak punya pikiran Vina bakalan melakukan ini di belakang gua. Padahal gua sibuk kerja untuk membeli rumah, gua selalu percaya dengannya, tapi dia merusak kepercayaan itu dan membuat semua kerja keras gua gak ada artinya. Tapi dari semua ini gak sepenuhnya salah Vina, karena dia salah satu korban sosial media. Ayo cari orangnya Res, kata gua kemudian. Bagian 35, sebuah keputusan. Percuma Mas. Apa maksudnya percuma? Kasih tahu alamatnya. Mas cari orangnya sekarang juga. Kamu mau tinggal pilih dia mau Mas bawa hidup-hidup atau kepalanya aja? Percuma, Mas gak bakalan ketemu sama dia. Mau dia kabur sejauh-jauhnya Mas pasti bakalan cari. Enggak Mas, dia gak kabur. Terus kemana dia? 2 minggu lalu, ada tabrakan beruntun. Dia salah satu korban kecelakaan itu Mas, waktu Mas sibuk di luar. Aku izin ke Bang Ares buat ninggalin toko, aku bohong. Aku bilangnya mau ngerjain tugas di rumah teman, padahal aku ke pemakaman. Sebuah kecelakaan maut, entah kenapa emosi yang tadi begitu naik mendadak jadi melow. Dada gua terasa sesak mendengarnya, ini mengingatkan gua kembali saat sebuah kecelakaan maut terjadi tahun lalu. Terus sekarang gimana? Tanya gua kemudian. Aku juga gak tahu Mas, aku bingung, aku gak tahu harus gimana. Vina kembali menangis di pelukan nyokapnya, lalu bokapnya meminta kami semua untuk ke ruang tengah. Kami hanya saling diam mencari jalan keluar dari permasalahan ini, otak gua benar-benar gak bisa berpikir. Vina, aku mau aborsi, aku gak mau punya anak gak ada bapaknya, semua terlihat syok mendengar apa yang Vina ucapkan. Gua, Mas yang bakalan jadi bapak dari anak kamu, Ares, Har. Gua hanya menolehnya Ares, kasih gua kesempatan. Gua masih gak ngerti apa yang Ares ucapkan. Ares, Vina satu-satunya orang yang paling gua sayang Har, kita emang jahat udah mainin perasaan lo. Tapi, tolong kasih gua kesempatan, biar gua yang tanggung jawab. Gua aja yang tanggung jawab. Ares, Har. Gua mohon untuk kali ini aja, tolong, kasih gua kesempatan, biar gua yang nikahin Vina. Vina, tapi ini bukan anak kamu Bang. Ares, abang gak peduli itu anak siapa, selama dia ada di kandungan kamu berarti dia masih anak kamu. Abang mau tanggung jawab, Pak, Bu. Saya mau nikahin Vina. Kedua orang tuanya saling bertatapan lalu mereka berjalan meninggalkan kami bertiga, beberapa menit kemudian mereka kembali. Gua gak bisa berbuat apa-apa lagi saat kedua orang tua Vina meminta maaf karena pertunangan yang harus dibatalkan dan mereka merestui Ares menikahi Vina dengan syarat pernikahan harus dilakukan di Jawa, di daerah asal mereka. Sekitar jam 13 gua pamit pulang, tapi saat mau melangkah keluar Vina memeluk gua dari belakang. Maafin aku Mas, aku gak bisa jaga kepercayaan Mas, aku udah kecewain Mas, aku udah kecewain semua. Gua hanya diam lalu perlahan memutar badan. Vina melepaskan pelukannya dan menatap gua dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. Gua seka air matanya dan melemparkan senyuman, walau gua gak tahu apa arti senyuman itu. Kamu mau Mas maafin? Vina hanya manggut-manggut. Tolong, buka hati kamu lagi buat Ares. Dia sayang banget sama kamu, tolong terima dia sebagai suami kamu. Jadi istri yang baik buat Ares, jadi ibu yang baik buat anak-anak kamu. Air mata Vina semakin deras mendengar semua permintaan terakhir gua. Kap, gua mencium keningnya untuk yang terakhir kali lalu berjalan meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan gua terus memikirkan semua yang udah terjadi, gua masih gak habis pikir gimana orang yang begitu dekat dengan gua justru memiliki sebuah rahasia yang begitu rapih mengemasnya. Tujuan mereka emang baik, tapi sayangnya Vina justru terbawa skenario yang mereka buat sendiri. Bukan gua segampang itu melepas Vina. Walau baru beberapa bulan, tapi Vina berhasil membuat gua begitu menyayanginya. Tapi ada orang lain yang lebih awal dan lebih dulu menempati posisi gua di hati Vina. Dan tentunya melepaskan orang yang kita sayangi itu gak mudah. Malam harinya sekitar jam 19.30, Ares dan Vina datang ke net.
Mereka kembali meminta maaf, walau berat hati gua harus bisa menerima kenyataan dan memaafkannya. Mereka mengundurkan diri, mereka datang secara baik-baik, dan tentunya gua harus mempersilahkan mereka pergi secara baik-baik walau meninggalkan luka yang begitu mendalam. END. Jam dinding menunjukkan pukul 22, gua hanya duduk di ranjang kamar yang ada di atas toko. Gua pandangi sekeliling kamar yang terlihat lebih luas karena barang-barang Vina yang udah dibawa pulang. Di kamar ini, kita hampir setiap hari tidur bersama. Kita bercanda, tertawa, menangis dan bertengkar. Kita melewati malam-malam yang indah bersama, tapi tanpa gua sadari ternyata semua kesenangan itu ada di atas kesedihan orang lain. Andai gua tahu dari awal, mungkin semua takkan seperti ini. Ternyata mencoba jadi orang baik-baik gak selalu mendapatkan hal yang sama, bukan soal apa yang udah kita lakukan, tapi bagaimana orang lain memperlakukan kita setelah apa yang udah kita lakuin untuk mereka. Gua rebahkan badan di ranjang dan menatap langit-langit kamar yang berhias bintang, bintang bergantungan, gua jadi teringat saat bintang jatuh. Gua pernah mengatakan kalau gak semua keinginan itu dikabulkan, dan tentunya gak semua usaha juga sesuai dengan harapan kita. Usaha, hasil, harapan, gua bangun karena teringat sesuatu, buru-buru gua ambil kotak pemberian Dian, lalu perlahan gua sobek kertas kado dan membuka kotak berwarna coklat di dalamnya. Sebuah album berwarna pink dengan gambar teddy bear, tangan kanan gua perlahan membuka albumnya. Semua kenangan seperti diputar kembali saat melihat halaman pertama album yang berisi foto-foto gua dengan Dian saat kita masih SMP, lebih tepatnya saat kita baru kenal. Gua terus membuka satu persatu halaman, sampai akhirnya gua terpaku di sebuah halaman yang terdapat 4 buah foto sejajar. Foto pertama dan foto terakhir benar-benar jauh berbeda, karena foto pertama adalah saat Dian mengenakan seragam putih merah, foto selanjutnya saat dia mengenakan seragam SMP, lalu foto ketiga sepertinya belum lama diambil. Dan foto yang terakhir adalah saat dia mengenakan kemeja, dia terlihat dewasa dan sangat cantik. Sama persis seperti saat dia datang ke toko tempo hari. Dia benar-benar melakukan banyak perubahan, lalu gua buka halaman selanjutnya. Hanya ada tulisan. Aku bukan anak kecil lagi kan? Air mata ini langsung menetes saat membaca tulisan terakhir dari album, sebuah kata yang selalu dia ucapkan setiap kali gua menyebutnya anak kecil. Gua gak tahu apa arti air mata ini, gua bahkan lupa dengan rasa sakit yang tadi begitu menyesakkan dada. Lalu gua lanjut melihat 2 halaman terakhir yang berisi foto gua, Vina, dan Dian. Foto-foto ini adalah yang dia pinta dari HP gua dulu. Setelah melihat semua isi album gua menutupnya dan meletakkan di dada dengan kedua tangan menyilang. Sekarang semua hanya tinggal kenangan, semua telah pergi meninggalkan gua sendirian. Andai kamu ada di sini, mungkin kakak akan memeluk kamu sama seperti yang kakak lakukan dengan album ini. Saat akan memasukkan kembali album ke dalam box, gua lihat ada 2 lembar kertas seperti surat. Perlahan gua ambil kertas itu dan membacanya. Lembar pertama. Kakak pernah bilang menunggu itu hal yang menyebalkan, tapi aku tetap mau menunggu karena cuma itu yang bisa aku lakuin. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar kah? Apa kakak sadar kalau selama 5 tahun aku lagi nunggu? Enggak kan? Tentu, karena aku gak tahu gimana caranya biar kakak tahu kalau aku lagi menunggu. Temanku bilang kalau aku ini bego, aku nunggu sesuatu yang jelas gak mungkin. Tapi aku selama menunggu gak diam aja. Aku ikutin perkataan kakak yang nyuruh aku ngerawat diri, jaga kesehatan, gak nakal, belajar yang rajin sampai aku bisa jadi 3 besar terus di kelas. Tapi kakak suka nganggep aku kayak anak kecil. Padahal aku tahu kakak juga sadar aku udah banyak berubah, kakak sendiri terpesonakan waktu aku datang ke toko mau nyervis laptop. Hayo ngaku kakak curi-curi pandangkan. Lembar kedua. Sebenarnya kakak itu bukan gak peka, tapi kakak cuma gengsi buat ngakuinya. Kakak itu cuma pura-pura cuek sama aku kan? Jangan bohong kak, emang gak keep apa bohongin perasaan kakak terus. Aku tahu semuanya kok, waktu baru masuk SMA orang paling dekat sama kakak pernah cerita, kakak tahu siapa orangnya. Itu Kak Kanza. Kita sering ngobrol kok di sekolah, cuma di depan kakak kita pura-pura cuek. Dia bilang kalau kakak gak mau nyakitin cewek lagi, itu sebabnya aku terima kalau di sekolah kakak cuek sama aku. Kakak gak mau bikin Kak Kanza yang cemburuan ngambekan. Buktinya, sekarang kakak sama Teh Vina, dia orangnya gak cemburuan.
Jadi kakak gak cuek lagi kan sama aku, kita jadi bisa dekat lagi. Kak maaf ya aku pergi gak pamit lagi. Aku sempat ke toko tapi kata Bang Ares kakak lagi jalan sama Teh Vina. Aku gak mau ganggu, jadi aku langsung pulang. Kalaupun kakak ada di toko aku gak bakalan ngucapin kata perpisahan, aku gak mau pisah lagi sama kakak. Aku pergi bukan gara-gara kakak tunangan loh, tapi mamah kangen katanya. Kakak pernah bilang gak mau jauh-jauh dari orang yang kakak sayang, aku juga Kak. Dari kita baru kenal, sampai detik ini. Perasaan aku masih sama. Kakak jaga diri baik-baik ya di sana, kalau kakak kangen jangan WA atau telepon tapi samperin. Bersambung.